teman-teman belakangan suka dengar gak sih istilah perang dagang dan juga perang tarif? Sebenarnya apa sih arti dari dua istilah itu? Nah, dalam kesempatan video ini kita bakal ngulik lebih dalam terkait dua istilah tadi, yaitu perang dagang dan juga perang tarif. Yuk disimak videonya. Belakangan ini, dinamika ekonomi politik global seringkali diwarnai oleh istilah perang dagang. Namun, apa sebenarnya yang memicu konflik tersebut? Salah satu instrumen utamanya adalah perang tarif. Secara sederhana, perang tarif terjadi ketika suatu negara menaikkan pajak atau bea masuk terhadap barang impor dari negara mitra dagangnya. Tindakan ini biasanya langsung memicu balasan dari negara yang terdampak, yang kemudian turut menaikkan tarif bagi barang impor dari negara pertama. Contoh paling nyata dari fenomena ini bisa kita lihat dari perseteruan antara negara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana Amerika Serikat secara sepihak menaikkan tarif berkat memberlakukan tarif tinggi seperti produk baja dan teknologi dari Tiongkok. Tiongkok tidak tinggal diam, mereka langsung membalas dengan menaikkan tarif tinggi bagi produk agrikultur Amerika Serikat seperti kedelai. Alhasil terjadilah eskalasi saling balas yang mengganggu rantai pasok global. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi industri domestik dengan cara membuat produk asing menjadi lebih mahal di pasar lokal. Namun, perang tarif ini sebenarnya hanyalah bagian kecil atau manifestasi nyata dari sebuah strategi ekonomi yang lebih luas, yaitu proteksionisme. Jadi, sebenarnya apa itu proteksionisme? Jadi, proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi industri dalam negerinya dari persaingan produk asing. Perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan dengan cara menaikkan tarif impor, tetapi juga pemberian subsidi terhadap produsen lokal hingga penerapan standar tertentu terhadap barang impor. Tujuan utama dari proteksionisme adalah untuk menjaga daya saing produk domestik, mempertahankan lapangan pekerjaan, dan juga mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor. Dengan perlindungan tersebut, pemerintah berharap bahwa perusahaan-perusahaan lokal mampu memiliki kesempatan untuk tumbuh dan bersaing dengan produk-produk asing. Namun, kebijakan tersebut memiliki konsekuensi. Ketika hambatan perdagangan meningkat, harga barang impor menjadi lebih mahal, pilihan konsumen berkurang, dan negara lain dapat memberikan respon serupa melalui kebijakan balasan. Akibatnya, hubungan perdagangan antar negara menjadi semakin tegang dan dapat berkembang menjadi perang dagang. Nah, salah satu tokoh yang seringkali dikaitkan dengan proteksionisme adalah Presiden dari Amerika Serikat, yaitu Donald Trump. Selama masa pemerintahannya, Trump menjadikan tarif sebagai instrumen utama untuk memperkuat industri Amerika Serikat dan menekan negara-negara mitra dagang lainnya, terutama pada Tiongkok. Lalu, apa sebenarnya alasan dibalik kebijakan tersebut? Kenapa sih Trump melakukan perang dagang? Apa semata-mata hanya karena ingin merobohkan ekonomi Cina saja ya, seperti yang banyak diberitakan? Bisa jadi, namun tidak hanya itu alasannya. Untuk mengetahui alasannya, kita harus memahami dahulu slogan kampanye Trump, yaitu American First. Slogan ini berarti bahwasanya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika harus mengutamakan kepentingan nasional. Maka, kami telah merangkum setidaknya ada 3 alasan utama mengapa Trump menaikkan tarif impor mereka secara besar-besaran. Alasan pertama adalah karena Presiden Amerika ini ingin mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan industri domestik. Nah, teman-teman, sebelumnya pasar Amerika Serikat dikuasai oleh produk dari Cina. Hal ini mengakibatkan uang yang dikeluarkan oleh warga Amerika Serikat lebih banyak mengalir ke luar negeri, sehingga neraca perdagangan Amerika mengalami defisit yang besar. Terus, kenapa ya solusinya itu? Ayo kita ke alasan yang kedua. Jika industri domestik berkembang, maka persaingan bisnis akan meningkat, sehingga harga barang akan rendah, dan itu akan menarik konsumen. Nah, teman-teman, inilah yang dikehendaki oleh Trump. Lalu, apakah Trump hanya memikirkan aspek ekonomi saja? Jawabannya tidak. Alasan ketiga mengapa Trump menaikkan tarif impor adalah sebagai instrumen negosiasi untuk mencapai konsesi untuk negara lain. Salah satu contoh negara yang dikenai tarif adalah Kolombia. Nah, teman-teman, negara Kolombia ini sempat menolak penerbangan yang membawa negara Kolombia yang dideportasi oleh Amerika Serikat. Contoh lainnya adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia menerapkan tarif 30% untuk produk etanol Amerika Serikat dan juga menerapkan berbagai kebijakan yang dinilai menghambat produsen Amerika Serikat ke pasar Indonesia. Lalu, bagaimana ya kebijakan tarif ini diterapkan? Dan gimana sih reaksi dunia? Tonton terus ya!
Nah, kalau pada bagian sebelumnya kita sudah belajar apa itu perang tarif, pada kesempatan kali ini kita akan lebih mendalami tentang bagaimana mekanisme ini dijalankan. Perang tarif yang dilakukan oleh Donald Trump dijalankan pada tahun 2018 melalui kebijakan kenaikan tarif produk impor pada berbagai macam produk, utamanya bagi produk-produk yang berasal dari Tiongkok. Langkah ini diambil dengan alasan untuk melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat, kemudian defisit perdagangan, serta menekan praktik-praktik perdagangan yang tidak adil seperti mencuri kekayaan intelektual dan juga transfer teknologi secara paksa. Nah, kemudian Amerika Serikat melalui kebijakan ini menerapkan tarif sebesar 25% bagi berbagai macam produk, mulai dari produk industri, kemudian baja, aluminium, hingga barang elektronik seperti mesin dan komponen manufaktur. Nah, sebagai respon, Tiongkok kemudian juga melakukan hal yang serupa, yaitu menaikkan tarif produk impor, khususnya bagi barang-barang yang berasal dari Amerika Serikat, seperti produk pertanian, kedelai, dan juga kendaraan. Nah, aksi saling menaikkan tarif ini kemudian berkembang menjadi perang tarif yang mempengaruhi arus perdagangan internasional. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga alat politik yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam hubungan dagang dan persaingan strategis dengan Tiongkok. Begitu, teman-teman. Sebenarnya, kenapa sih negara sebesar Amerika Serikat yang dulu mendengungkan tarif bebas justru kini menutup diri dengan menaikkan tarif? Jawabannya bukan soal uang, tapi soal kekuasaan. Motif politik di balik perang dagang dan proteksionisme ini sebenarnya ada dua hal. Yang pertama, adanya perebutan kekuasaan di dalam negeri. Kemudian yang kedua, adanya pertahanan status adidaya di panggung internasional. Nah, di ranah domestik, kebijakan ini digunakan sebagai alat kampanye dan komoditas politik untuk menarik pemilih kelas pekerja. Tidak hanya itu, politisi juga menjual narasi untuk melindungi industri global dan membuka lowongan kerja guna mengamankan suara. Sementara itu, di ranah internasional, motif ini digunakan untuk perang geopolitik dan menekan rival utamanya, yaitu China, dengan membatasi perdagangan dan mengisolasi akses teknologi strategis seperti chip semikonduktor dan kendaraan listrik. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga berusaha untuk menjaga dominasi ekonomi Cina sekaligus memastikan bahwa kendali atas teknologi masa depan dan hegemoni global tetap dipegang oleh tangan Washington. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang apa motif politik dari kebijakan tarif Trump ini, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana respon dunia terhadap perang tarif ini. Jadi, respon dunia terhadap perang tarif di Amerika Serikat pada era Donald Trump menunjukkan adanya penolakan sekaligus kekhawatiran dari banyak negara. Tiongkok merespon kebijakan ini dengan langkah tarif tandingan yang tegas. Sementara itu, Uni Eropa dan Kanada juga mengecam kebijakan tersebut dengan menyiapkan strategi untuk melindungi kepentingan ekonomi mereka. Nah, berbeda dengan Tiongkok, Uni Eropa dan juga Kanada, ASEAN malah justru cenderung memilih pendekatan yang lebih hati-hati, yaitu dengan mengandalkan kerjasama dan juga dialog agar ketegangan dagang tidak semakin meluas. Nah, berbagai respon tadi memperlihatkan bahwa kebijakan tarif Trump tidak hanya berdampak pada hubungan dagang bilateral saja, tapi juga memicu kegelisahan global terhadap masa depan perdagangan bebas. Banyak negara mulai melihat bahwa proteksionisme kembali menjadi pilihan politik yang kuat ketika kepentingan nasional dianggap lebih penting daripada keterbukaan pasar. Dengan demikian, perang tarif ini menjadi tanda bahwa tatanan ekonomi global sedang bergerak ke arah yang lebih kompetitif, defensif, dan juga penuh dengan ketidakpastian. Pasti teman-teman bertanya, apa sih dampak dari perang tarif Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump? Nah, Amerika Serikat tujuan utamanya adalah melindungi industri-industri dalam negeri Amerika Serikat dan mengurangi ketergantungan produk impor terutama dari Tiongkok. Namun di sisi lain, industri-industri dalam negeri Amerika sendiri ini masih bergantung pada komponen dan bahan baku impor terutama dari Tiongkok. Pada akhirnya,
biaya produksi meningkat, dan harga barang semakin mahal. Dampaknya ini juga terasa di perekonomian global, teman-teman. Perekonomian global terhambat, dan juga perusahaan-perusahaan multinasional menunda hanya dalam perspektif hubungan internasional. Hal ini bukan hanya kebijakan ekonomi saja, tetapi juga instrumen politik dan geopolitik. Persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini berkembang ke berbagai sektor seperti investasi, teknologi, semikonduktor, hingga kecerdasan buatan. Nah, untuk menilai apakah perang dagang itu berhasil, kita perlu melihat apakah tujuan awal kebijakan tersebut dapat benar-benar tercapai. Pemerintahan Donald Trump ingin mengurangi defisit perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, melindungi industri dalam negeri, serta mendorong perusahaan untuk kembali berproduksi di Amerika Serikat. Dalam prakteknya, beberapa tujuan memang mulai terlihat. Contohnya seperti perusahaan menjadi lebih berhati-hati dalam bergantung pada satu negara sebagai pusat produksi. Dan isu kemandirian industri juga menjadi perhatian banyak pemerintah. Selain itu, Amerika Serikat juga berhasil meningkatkan tekanan terhadap Tiongkok dengan berbagai negosiasi perdagangan. Namun tujuan utamanya belum sepenuhnya tercapai karena defisit perdagangan tidak langsung hilang begitu saja. Banyak perusahaan masih tetap bergantung pada rantai pasok global. Dan Tiongkok juga mampu menyesuaikan strateginya dengan memperluas hubungan dagang ke negara lain. Bahkan pemerintahan Amerika Serikat berikutnya juga tetap mempertahankan sebagian tarif yang telah diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa persaingan dengan Tiongkok masih terus berlangsung. Oleh karena itu, perang dagang dapat dikatakan hanya berhasil sebagian. Kebijakan ini mampu mengubah arah strategi perdagangan dan dapat meningkatkan perhatian terhadap keamanan ekonomi, tetapi belum sepenuhnya mencapai tujuan ekonomi yang menjadi alasan utama penerapannya. Apa sih implikasinya bagi politik global? Nah, perang tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada masa Donald Trump tidak hanya berdampak di bidang ekonomi, tetapi juga membawa perubahan dalam politik global. Pertama, munculnya kembali kebijakan proteksionisme yang dimana sebelum perang tarif ini banyak negara yang mendukung perdagangan bebas karena dianggap dapat meningkatkan kerjasama ekonomi. Namun setelah kebijakan Trump, beberapa negara mulai lebih fokus melindungi industri dalam negeri dengan meningkatkan tarif atau membuat kebijakan yang membatasi impor. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan nasional kembali menjadi prioritas utama. Kedua, persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi semakin meningkat. Awalnya, persaingan ini hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi kemudian berkembang ke bidang lain seperti teknologi, investasi, keamanan, bahkan pengaruh politik di kawasan internasional. Akibatnya, hubungan kedua negara menjadi semakin tegang dan mempengaruhi banyak negara lain. Ketiga, rantai pasok global mengalami perubahan. Banyak perusahaan internasional yang memindahkan lokasi produksinya ke negara lain seperti Vietnam, India, atau Meksiko agar terhindar dari tarif yang tinggi. Hal ini mengubah pola perdagangan internasional dan menciptakan pusat-pusat produksi baru di berbagai negara. Terakhir, peran organisasi internasional dalam perdagangan menjadi semakin menantang. Lembaga seperti World Trade Organization atau WTO mengalami kesulitan karena negara-negara besar lebih memilih menggunakan kebijakan nasional dibandingkan mengikuti mekanisme penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem perdagangan internasional menjadi kurang stabil. Jadi, perang tarif di era Donald Trump ini mengubah politik global dengan memperkuat kepentingan ekonomi nasional, meningkatkan persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok, dan mendorong sistem perdagangan yang lebih kompetitif serta tidak pasti.